Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Halaqah yang ke-21 dari silsilah ilmiah penjelasan kitab Al-Usulul Thalathah wa Adillatuha, 3 landasan utama dan dalil-dalilnya, yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah. Beliau mengatakan, wa dalilul isti'anah qauluhu ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa fil hadits idza ista'anta fasta'in billah, yang artinya dan dalil isti'anah. Isti'anah artinya adalah memohon pertolongan. Ista'ana yasta'inu artinya adalah memohon pertolongan. Dalil bahwasanya memohon pertolongan adalah termasuk ibadah adalah firman Allah SWT, yaitu di dalam surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu lah ya Allah kami memohon pertolongan. Dan ini dibaca di dalam salat kita setiap rakaat. Masing-masing dari kita senantiasa membaca ayat ini. Pengakuan dari seorang hamba dan janji dari seorang hamba bahwasanya dia hanya menyembah kepada Allah dan dia hanya memohon pertolongan kepada Allah SWT. Menunjukkan kepada kita bahwasanya al-isti'anah adalah termasuk ibadah. Karena Allah di sini mengatakan wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah ya Allah kami memohon pertolongan. Dan disebutkan isti'anah setelah ibadah karena seseorang tidak mungkin bisa beribadah dengan baik kepada Allah SWT kecuali apabila mendapatkan pertolongan dari Allah SWT. Seseorang tidak mungkin bisa beriman dengan baik kecuali apabila ditolong oleh Allah SWT. Tidak mungkin bisa melakukan salat dengan ikhlas dan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW kecuali apabila ditolong oleh Allah SWT. Tidak mungkin bisa bersedekah kecuali apabila dia ditolong oleh Allah SWT. Dan seluruh ibadah yang dia lakukan, baik hajinya, umrahnya, dan seluruh ibadah yang dia lakukan tidak mungkin bisa dia kerjakan, dia amalkan kecuali apabila mendapatkan pertolongan dari Allah SWT. Rasulullah SAW bersabda, laulallah mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina. Kalau bukan karena Allah, niscaya kita tidak mungkin mendapatkan hidayah, dan tidak mungkin kita bersedekah, dan tidak mungkin kita melakukan salat. Tidak mungkin seorang hamba bisa melakukan itu semua kecuali setelah ditolong oleh Allah SWT. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu lah ya Allah kami memohon pertolongan. Jangan sampai seorang hamba di dalam melakukan ibadah bertawakal kepada dirinya sendiri dan lupa kepada Allah SWT, seakan-akan dialah yang bisa melaksanakan ibadah ini dengan kemampuan dia sendiri, dengan ilmu yang dia miliki, dengan harta yang dia miliki, lupa beristi'anah dan memohon pertolongan kepada Allah SWT. Dan yang demikian adalah tercela. Seseorang tidak beristi'anah kepada Allah dan bertawakal kepada dirinya sendiri di dalam ibadah. Rasulullah SAW pernah berdoa, wala takilni ila nafsi tarfata'in. Ya Allah, janganlah engkau jadikan aku bertawakal kepada diriku sendiri meskipun hanya sekejap mata. Beliau SAW berdoa kepada Allah, jangan sampai dijadikan termasuk orang yang bertawakal kepada dirinya sendiri, seakan-akan dialah yang mampu untuk melakukan ini semua. Bertawakal kepada diri sendiri adalah termasuk perkara yang tercela. Seorang hamba beribadah kepada Allah dan memohon pertolongan kepada Allah di dalam ibadah tersebut. Dan ini bukan hanya di dalam masalah ibadah, bahkan di dalam perkara dunia kita juga diperintahkan untuk beristi'anah kepada Allah SWT, memohon pertolongan kepada Allah SWT di dalam mencari rezeki, menyelesaikan pekerjaan, dan di dalam perkara-perkara dunia yang lain. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, memohon pertolongan kepada Allah di dalam perkara yang bermanfaat. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jiz. Hendaklah engkau bersemangat untuk melakukan apa yang memberi manfaat kepadamu, dan hendaklah engkau memohon pertolongan kepada Allah. Kita disuruh untuk semangat melakukan perkara yang memberi manfaat untuk diri kita, dan ini mencakup perkara agama dan juga perkara dunia. Dan kita diperintahkan setelah itu, dan hendaklah engkau memohon pertolongan kepada Allah. Demikianlah seorang muslim dalam kehidupan sehari-hari, dia hanya menyembah kepada Allah dan dia hanya memohon pertolongan, bantuan kepada Allah SWT. Di sana ada
isti'anah yang merupakan ibadah sebagaimana dalam ayat ini, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan ini tidak boleh diserahkan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Isti'anah yang merupakan ibadah adalah isti'anah yang isinya di dalamnya ada rasa dzul, rasa merendahkan diri di hadapan zat yang dimintai pertolongan, dan di dalamnya ada mahabbah dan iftiqar dan ketergantungan. Apabila diserahkan kepada makhluk yang hidup maupun yang mati, meminta pertolongan kepadanya dengan merendahkan dirinya seakan-akan dia adalah Tuhan, dengan penuh rasa cinta, dengan rasa ketergantungan, seakan-akan dia yang memberikan manfaat dan juga memberikan mudarat, seakan-akan di tangannya manfaat dan juga mudarat, maka ini tidak diperbolehkan dan hukumnya adalah haram, dan ini hukumnya adalah termasuk syirik kepada Allah SWT. Seperti seseorang yang beristi'anah kepada orang yang sudah meninggal, baik dia adalah orang yang soleh maupun selain orang yang soleh, beristi'anah kepada orang yang sudah meninggal adalah perkara yang diharamkan. Dan di sana ada isti'anah dengan makhluk yang diperbolehkan apabila memenuhi 3 syarat. Yang pertama, orang tersebut yang dimintai tolong adalah masih hidup. Kemudian yang kedua, dia hadir di depan kita sehingga memungkinkan dia untuk menolong atau mendengar ucapan kita. Atau di zaman sekarang bisa dari jarak jauh dengan syarat dia mendengar apa yang kita ucapkan. Seperti seseorang yang meminta pertolongan kepada orang lain melalui alat komunikasi seperti HP misalnya, telepon, kemudian meminta pertolongan, meminta bantuan, maka ini diperbolehkan. Kemudian syarat yang ketiga, tidak boleh seseorang bertawakal kepada sebab tersebut dan harus meyakini bahwasanya itu hanyalah sebab. Adapun tawakal maka harus diserahkan hanya kepada Allah SWT semata. Apabila terpenuhi 3 syarat ini, maka boleh seseorang isti'anah kepada makhluk. Wa fil hadits, dan di dalam sebuah hadits Rasulullah SAW bersabda, "Idza sta'anta fasta'in billah." Apabila engkau beristi'anah, maka hendaklah engkau beristi'anah kepada Allah. Ini adalah hadis Ibnu Abbas. Allahu ta'ala alam. Sampai bertemu kembali pada kesempatan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.